Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting tentang jadwal SNBP 2025. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Jadwal dan ketentuan SNBP akhirnya sudah diumumkan oleh pemerintah. Dibandingkan dengan SNBP 2024, ada beberapa perubahan untuk SNBP 2025 mendatang. SNBP tidak hanya mempertimbangkan nilai pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih saja, tapi juga nilai rapot keseluruhan. Terus, proses seleksinya masih sama atau tidak? Nah, oke, supaya kalian bisa mempersiapkan diri sedini mungkin, langsung aja kita bahas mengenai jadwal, syarat, ketentuan, dan tahapan pendaftaran SNBP 2025. Oke, kita awali dengan apa itu SNBP. SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, atau kita bisa menyebutnya dengan jalur undangan. Jalur seleksi SNBP akan berdasarkan pada nilai rapot rata-rata semua mata pelajaran, portofolio, prestasi non-akademik, dan penilaian masing-masing kampus. SNBP diselenggarakan oleh Lembaga Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB. Di tahun 2025 mendatang, SNBP menerapkan beberapa aturan untuk calon peserta dan sekolah terkait PDSS, akreditasi sekolah, dan pilihan program studinya. Berikut informasi lengkapnya. Ketentuan umum SNBP 2025. Yang pertama, biaya pelaksanaan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, seleksi SNBP dilakukan berdasarkan penilaian prestasi akademik melalui rapot, serta mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Yang ketiga, sekolah yang ingin mendaftarkan siswanya dalam SNBP harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, melengkapi dan memastikan data rapot siswa yang memenuhi syarat di PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa diisi dengan akurat dan benar. Selanjutnya yang keempat, sekolah diwajibkan memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS, sementara siswa juga harus memiliki akun SNPMB siswa untuk proses pendaftaran SNBP. Oke, kita lanjutkan seputar PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, untuk mendaftar melalui jalur SNBP, pihak sekolah harus mengisi PDSS atau singkatan dari pangkalan data sekolah dan siswa. PDSS adalah basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible untuk mendaftar. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP, Kurikulum 2013 Sistem Paket dan SKS, dan Kurikulum Merdeka. Jadi, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional, misalnya seperti sekolah-sekolah dengan kurikulum internasional, tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Itu artinya, kalian juga belum berkesempatan untuk mengikuti jalur SNBP 2025. Selanjutnya kita akan melihat jadwal pendaftaran SNBP 2025. Rangkaian proses seleksi SNBP akan dimulai dari bulan Desember, namun pendaftarannya baru akan dimulai pada bulan Februari hingga pengumuman di bulan Maret. Simak detailnya berikut ini. Nah, berikut ini tanggal-tanggal penting SNBP 2025. Pengumuman kuota sekolah 28 Desember 2024, masa sanggah 28 Desember 2024 sampai 17 Januari 2025. Kemudian registrasi akun SNMB sekolah tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Pengisian PDSS oleh sekolah 6 sampai 31 Januari 2025. Registrasi akun SNPMB siswa 13 Januari sampai 18 Februari 2025, pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari 2025, pengumuman hasil SNBP 18 Maret 2025, masa unduh kartu peserta SNBP 4 Februari sampai 30 April 2025. Sebagai catatan, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.
Selanjutnya, kita akan melihat kuota jalur SNBP 2025. Pada tahun 2025, kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, minimum 20% dari total kursi yang tersedia di setiap perguruan tinggi dialokasikan untuk jalur SNBP. Kemudian yang kedua, untuk perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum, alokasi minimumnya juga ditetapkan sebesar 20% dari total kursi yang tersedia. Selanjutnya, kita akan melihat syarat SNBP 2025. Perlu diketahui, tidak semua sekolah dan semua siswa bisa mendaftarkan diri melalui jalur SNBP. Ada beberapa persyaratan untuk sekolah dan peserta yang harus dipenuhi. Berikut detailnya. Yang pertama, persyaratan sekolah. SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN, kemudian ketentuan akreditasi. Akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C serta lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Ketentuan baru, tambahan kuota siswa eligible 5% bagi sekolah yang menggunakan e-rapot dalam pengisian PDSS. Kemudian, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan akreditasi. Kemudian yang kedua, syarat peserta. Peserta yang bisa mendaftar melalui jalur SNBP adalah siswa SMA, MA, SMK, kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul di sekolahnya. Selain itu, ada juga persyaratan lain bagi siswa yang telah eligible untuk mendaftarkan SNBP 2025, diantaranya yang pertama warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Yang kelima, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Dan yang keenam, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Baik, selanjutnya kita akan melihat kriteria penilaian SNBP 2025. SNBP 2025 akan mempertimbangkan prestasi berdasarkan dua komponen penilaian, yaitu nilai rata-rata rapot keseluruhan serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Kemudian peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga diwajibkan melampirkan portofolio sebagai bagian dari proses penilaian tambahan. Selain itu, setiap PTN memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria tambahan guna memastikan seleksi calon mahasiswa terbaik. Oke, selanjutnya portofolio SNBP 2025. Nah, bagi peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Terdapat 11 jenis portofolio yang berlaku untuk SNBP dan SNBT. Di antaranya yang pertama olahraga, yang kedua seni tari termasuk sendera tari, seni pertunjukan opsi tari. Kemudian yang ketiga seni musik termasuk sendera tasik, seni pertunjukan opsi musik. Yang keempat seni karawitan, yang kelima etnomusikologi, yang keenam teater termasuk sendera tasik, seni pertunjukan opsi drama atau teater, yang ketujuh fotografi, kedelapan film televisi, yang kesembilan seni pedalangan, 10 sendera tasik, 11 seni rupa, desain dan kriya. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, gimana caranya sekolah melakukan pemeringkatan? Nah, pemeringkatan itu dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mapel semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Pada sekolah implementasi kurikulum merdeka, kriteria lain dapat menggunakan capaian siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, selanjutnya kita akan melihat ketentuan pemilihan program studi di SNBP 2025. Bagaimana ketentuan terkait pemilihan program studi oleh peserta? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, setiap siswa yang eligible diizinkan memilih prodi di PTN akademik
PTN vokasi, dan atau PTN IN. Kemudian yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Yang ketiga, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Yang keempat, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, sebagai catatan, sesuai Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 dan nomor 62 tahun 2023, siswa diminta memilih program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang dipilih dalam kurikulum nasional. Selanjutnya, tahapan pendaftaran SNBP 2025. Setelah semua persyaratan, berkas, dan data yang dibutuhkan siap, kalian bisa mulai mendaftarkan diri dengan mengikuti tahapan berikut ini. Yang pertama, pengumuman kuota. Bagi sekolah dengan akreditasi dan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan akan menerima pengumuman kuota SNBP. Pengumuman kuota sekolah akan berlangsung pada 28 Desember 2024. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat tanggal 17 Januari 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, registrasi akun SNPMB bagi sekolah. Wajib bagi sekolah yang belum memiliki akun SNPMB untuk melakukan registrasi melalui laman https portal snbp.bppp.kemendikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, registrasi akun SNPMB bagi siswa. Wajib bagi siswa kelas 12 melakukan registrasi melalui laman https portal snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Kemudian yang keempat, pemeringkatan siswa. SNPMB menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah. Yang kelima, pengisian PDSS. Sekolah melakukan proses pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Yang keenam, pendaftaran SNBP. Siswa yang datanya sudah masuk ke dalam PDSS bisa melakukan pendaftaran di laman https portal snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Yang ketujuh, pilih PTN dan program studi. Kalian bisa memilih paling banyak 2 PTN. Lihat kembali ketentuan pilihan PTN dan program studi yang sebelumnya. Kemudian yang kedelapan, pengunggahan portofolio. Wajib bagi peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga untuk mengunggah portofolio sesuai dengan jurusan yang dipilih. Yang kesembilan, seleksi jalur SNBP. PTN melakukan seleksi jalur SNBP berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing PTN. Yang ke-10, pengumuman SNBP. Hasil kelulusan SNBP dapat kalian lihat di laman SNBP atau laman mirrornya pada 18 Maret 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yang ke-11, daftar ulang. Peserta yang lolos jalur SNBP melakukan pendaftaran ulang di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima dan mengikuti ketentuan PTN yang bersangkutan. Tahap seleksi SNBP 2025. Seleksi SNBP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, siswa pendaftar diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi pertama, dan jika siswa tidak lulus seleksi pada pilihan program studi pertama, maka akan diikutkan pada seleksi pilihan kedua. Sebagai informasi, jika ada siswa yang lolos namun tidak mendaftar ulang, maka siswa tersebut tidak akan bisa mengikuti UTBK atau SNBT dan ujian mandiri, serta besaran kuota yang diberikan kepada sekolah pun kedepannya bisa terpengaruh. Sanksi bagi sekolah atau siswa yang melakukan kecurangan. Jika sekolah maupun siswa melakukan tindak kecurangan pada saat proses seleksi SNBP, tentu akan mendapat sejumlah sanksi sebagai berikut. Yang pertama, bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. Yang kedua, bagi siswa yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan, dapat dibatalkan status kelulusannya. Informasi lebih lanjut seputar SNBP 2025. Terakhir, kalau kalian masih punya pertanyaan dan butuh informasi lebih lanjut seputar pelaksanaan SNBP 2025, kalian bisa langsung mengunjungi laman resmi SNBMP BPPP atau media sosialnya sebagai berikut.
Baik, demikian tadi informasi penting seputar SNBP 2025. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini kalian semua bisa lebih paham dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menyambut SNBP 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.